Sebab di dalam hadirat Tuhan yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Dan ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami tahu betapa kecilnya hidup kami. Betapa sebenarnya tidak berartinya kami tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, selama 1 minggu ini kami sudah sibuk bekerja, sekolah, cari sesuatu yang kami tahu ujung-ujungnya adalah fana. Dan di akhir minggu ini untuk mengawali minggu yang baru, kami mau duduk dengar firman Tuhan. Sebab kami tahu hanya firman Tuhan yang kekal, firman Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh kondisi di dunia ini. Untuk itu Tuhan kami memberi hidup kami untuk dengar firman Tuhan. Roh Kudus hibur setiap kami. Roh Kudus kuatkan setiap kami. Supaya ketika firman Tuhan diberitakan, mujizat boleh terjadi. Yang sedang sakit disembuhkan. Yang sedang terikat boleh dilepaskan. Yang punya banyak jalan buntu dalam hidupnya, Tuhan buka jalan yang baru. Kami percaya mujizat itu masih ada sampai hari ini. Dan kami akan menikmatinya saat ini. Terima kasih Bapak. Mari berbicara buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan yang siap dengar firman, siap lakukan firman, katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, sebelum memulai renungan kita, saya rindu untuk melihat satu buah klip. Saudara, silakan. Ya, permainan selesai, boleh buka sabuk kemangannya. Saya lihat tadi dari depan muka Bapak Ibu yang tadinya cakep, ganteng itu jadi agak kurang enak dilihat. Saudara, ini permainan roller coaster ya. Salah satu roller coaster yang tertinggi di dunia, Saudara. Siapa yang berani kalau dikasih kesempatan untuk naik ke sini? Jadi kita bisa atur, Saudara. Enggak, kalau opa jangan opa, saya takut. Nanti baru bergerak udah udah. Saudara, ini fakta sebenarnya relate sama hidup kita, Saudara. Siapa di antara kita yang datang hari ini merasa hidupnya nih seperti kayak naik roller coaster? Kadang-kadang Tuhan bawa tinggi gitu, tapi nyusruk. Kadang-kadang Tuhan bawa ke dalam, tapi ternyata kita bisa lihat pemandangan yang bagus ketika sudah naik. Ada saudara yang hidupnya kayak gitu? Atau ada yang sedang di tengah-tengah nih? Pak, kayaknya saya mau berhenti aja Pak.
Coba bayangkan saudara lagi naik roller coaster, saudara berhenti di tengah. Roller coasternya masih jalan, saudara berhenti. Saudara pengen loncat, apa yang terjadi saudara? Mati saudara, nggak mungkin hidup. Sama dengan hidup kita. Tuhan belum selesai dengan hidup kita saudara. Tapi karena mungkin hidup kita kayaknya naik roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin kita merasa Tuhan kagak berhenti-berhenti nih. Tuhan bawa tinggi, Tuhan hempaskan ke bawah. Tuhan masukin ke goa gitu, gelap. Tapi tiba-tiba saya melihat cahaya. Kita merasa hidup kita kayak gitu saudara. Nah hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang kayak gini saudara. Coba saudara lihat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 22 sampai 24 bagian A. Saudara dibagikan handout, nanti saudara bisa isi. Untuk yang kosong saudara bisa isi di situ dengan yang tertera warna kuning di slide saudara. Saudara nggak bisa isi sendiri saudara ya, harus ikutin ini. Kalau nggak nanti takutnya nggak nyampe, salah paham saudara ya. Ayo kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur. Dan dari tangan semua musuhnya, ia mengaruniakan ketentraman kepada mereka di seluruh penjuru. Terus ayat 23, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda. Sejak itu apa katanya? Ia diagungkan oleh semua bangsa. Ini kehidupan yang ideal. Amin. Ini kehidupan yang enak. Siapa yang gak mau jadi Hizkia di sini saudara? Diselamatkan Tuhan. Dari Sanherib. Sanherib saat itu, Raja Asyur saat itu adalah musuh terkuat bagi orang Israel saudara. Bagi orang Yehuda saudara. Dan Tuhan berikan kemenangan itu kepada Hizkia. Maka di bagian kitab lain saudara dikatakan Hizkia itu dapat umur dilebihin sama Tuhan. Harusnya udah bisa meninggal tapi dikasih 15 tahun. Wah enak banget saudara. Siapa yang gak mau hidup kayak gini? Dikatakan apa lagi saudara? Semuanya tentram di bawah pemerintahan Hizkia. Raja-raja tunduk kepada Hizkia. Tentram bangsa itu. Ayat 23, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk apa? Tuhan. Dan barang-barang berharga untuk siapa? Hizkia. Artinya dia orang yang kaya. Udah secara politik saat itu saudara, dia hebat. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dia. Secara keuangan dia kaya. Semua bawa barang berharga untuk Hizkia. Kan saudara, sejak itu apa katanya? Ia diagungkan oleh semua bangsa. Oh siapa yang gak mau? Ingat saudara, hidup ini seperti roller coaster. Saudara baca ayat berikutnya, ayat 24. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu, stop dulu. Hari-hari apa saudara? Hari-hari itu. Hari itu hari apa saudara? Hari di mana Hizkia diagungkan, hari di mana Hizkia jadi orang kaya, hari di mana Hizkia jadi orang penting. Tidak ada yang ditakuti sama Hizkia, aman semuanya. Tapi lihat saudara apa yang terjadi. Pada hari-hari itu sama-sama baca, Hizkia jatuh sakit terus sehingga hampir. Ini fakta. Fakta saudara. Ini terjadi dalam hidup kita. Tuhan kayaknya semua lagi baik-baik dalam hidup saya. Kayaknya pekerjaan baik, bisnis baik, pelayanan oke, rumah tangga oke, semuanya baik Tuhan. Tapi kok tiba-tiba blam, berubah saudara. Sakit dan hampir mati. Saudara bayangkan, kalau Hizkia saat itu seperti ketika naik roller coaster dia memutuskan untuk loncat dari roller coaster itu, apa yang terjadi saudara? Benar-benar mati. Saudara. Hari ini kita mau belajar bagaimana sekalipun hidup ini seperti pasang surut, up and down, kita bisa menikmati saudara. Karena di akhir khotbah saya nggak bisa berjanji bahwa nanti tidak ada lagi up and down, pasang surut dalam hidup saudara, nggak ada. Dan firman Tuhan juga nggak bisa janji itu saudara. Lalu pilihannya apa? Pilihannya adalah menikmati. Berdamai dengan keadaan itu. Khotbah ini bukan cuma buat saudara, saya udah alami saudara. Bagaimana kayaknya semuanya baik, tiba-tiba blam. Tuhan itu, kalau saya pakai bahasanya enak saudara, enak lo ikut. Kenapa enak? Meskipun hidup seperti ini,
Tapi tetap ada jaminan loh. Maaf saudara, kalau di luar Tuhan, udah hidup kayak roller coaster, nggak ada jaminan. Benar-benar mati saudara. Kita lihat, mati saudara. Yang pertama, komunikasi. Sama-sama bilang apa saudara? Komunikasi. Komunikasi ini apa maksudnya? Saudara baca di ayatnya yang ke-24 bagian B. 1, 2, 3. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya serta memberinya suatu apa? Tanda ajaib. Dengar baik-baik saudara. Ketika hidup kita seperti roller coaster, kadang di atas, nanti bisa di bawah, benar-benar hampir mati. Dengar baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bisnis bisa, maaf, keluarga bisa ninggalin. Tapi Tuhan tidak pernah ninggalin. Lihat saudara dikatakan apa? Ketika Hizkia sakit dan hampir mati, ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan ngapain? Berfirman katanya. Kata berdoa dari kata palal, palal artinya meminta campur tangan. Saudara kita belajar sedikit. Bagaimana kita berdoa? Selama ini kita berdoa gimana? Doa makan, gampang. Doa tidur, gampang. Doa bangun tidur, gampang. Tapi pertanyaannya, halal atau tidak? Minta Tuhan campur tangan atau enggak? Seringkali kita berdoa lupa. Padahal esensi doa adalah meminta Tuhan campur tangan. Tuhan, makasih untuk hari ini. Sekarang saya mau istirahat, saya mau tidur Tuhan. Tuhan jagalah tidur saya. Berikan mimpi-mimpi yang indah. Betul atau betul saudara? Betul. Kita tidur, Tuhan melek. Jagain saya ya Tuhan. Dan lupa, kalau campur tangan bukan begitu. Campur tangan kayak gimana doanya Pak? Tuhan, sebentar saya mau. Tuhan berikan saya kemampuan untuk bisa mengucap syukur untuk semua kegiatan-kegiatan, apapun yang sudah saya lakukan sepanjang. Tuhan saya juga mau evaluasi diri saya. Apakah sepanjang hari ini saya sudah benar di hadapan Tuhan? Tuhan campur. Lihat loh, beda minta Tuhan campur tangan dengan minta Tuhan jagain kita. Tuhan berkati makanan ini dalam nama Yesus, amin. Di mana campur tangannya Tuhan? Saudara suruh Tuhan menjadi pencicip makanan saudara. Kalau ada racun, jangan biarkan saya makan Tuhan. Wah, Tuhan jadi pencicip dong. Jadi juru tester makanan dong. Bukan gitu kalau campur tangan. Campur tangan gimana? Tuhan, makasih untuk bakso. Ini bulat-bulat seperti bola ping. Gak usah kepanjangan saudara. Nanti jadi pantun. Tuhan, aku mau makan bakso ini. Berkati makanan ini. Berkati bakso ini. Supaya ketika aku makan, sehat. Dan kalau tubuh sehat, aku mau memuliakan Tuhan. Suami sama istri. Kalau minta suami sama istri atau anak-anak untuk bantuin saudara, saudara mintanya. Udah kamu ikut saya aja, lakukan aja apa yang saya perintah. Suruh saudara. Beda, sama dengan Tuhan. Hizkia berdoa karena dia minta Tuhan campur tangan. Dia udah gak bisa apa-apa lagi. Ya, kehidupannya roller coaster, naik turun. Turun dan hampir mati. Lihat saudara, Tuhan berfirman, lihat ini. Kalau kita berdoa, kita minta Tuhan campur tangan, maka jawabannya harus dari Tuhan, amin. Bukan dari manusia. Saudara minta sama Tuhan, cari bantuannya sama manusia. Jaka sembung naik ojek. Apa? Gak nyambung Jack. Saudara berdoa aja, Tuhan tolong campur tangan dalam kehidupanku. Tapi minta tolong sama manusia. Kalau kita minta Tuhan campur tangan, maka Tuhan akan berfirman, kata amar. Amar artinya mengingatkan. Oh, Tuhan ngingetin. Apa yang perlu Tuhan ingatkan saudara? Seringkali ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan gak kasih jalannya. Tuhan tolong usaha saya begini Tuhan, tolong keluarga saya begini Tuhan, tolong pelayanan saya begini Tuhan. Kita minta Tuhan campur tangan, tapi seringkali Tuhan gak kasih tahu
way out-nya. Tuhan gak kasih tahu jalan keluarnya. Tapi justru Tuhan ingatkan sama kita. Apa yang Tuhan ingatkan kepada Hizkia? Ya kamu lupa, aku yang sudah menolong kamu. Hizkia kamu lupa, aku pernah menyembuhkan kamu. Hizkia kamu lupa, aku yang menjaga bangsa Yehuda tentram. Yang diingatkan. Saudara jujur ayo. Apakah roller coaster kehidupan saudara hanya berlaku sekali untuk hidup saudara? Tiap hari bahkan, tiap saat bahkan. Tapi pernahkah saudara ketika di titik terendah dalam hidupmu, Tuhan membiarkanmu? Yang akan Tuhan ingat. Bukankah dia Allah yang Immanuel? Allah yang beserta dengan kita katanya. Kalau dia Immanuel, kita harus yakin saudara penyertaan Tuhan. Makanya Tuhan perlu ingatkan. Ayo dong, jangan cengeng jadi orang Kristen. Jangan manja jadi anak Tuhan. Dikit-dikit nyalain Tuhan, dikit-dikit nyalain Tuhan. Nyalain Tuhan kok dikit-dikit. Kita gak bersyukur dalam segala keadaan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingatin kita. Dulu aku pernah tolong kamu. Kenapa sekarang kamu cengeng? Yang sedang Tuhan bilang. Makanya perlu namanya komunikasi. Justru keadaan terpuruklah membuat kita lebih bisa berkomunikasi sama Tuhan. Kayak kalau lagi sehat saudara tiba-tiba kok pilek, tiba-tiba kok sakit, tiba-tiba kok pusing. Kita cari obat saudara. Saya masuk saya berdoa. Ada apa nih? Alarm tubuh saya lagi ngomong sama diri saya nih. Kenapa nih? Ada yang salah nggak? Evaluasi saudara, introspeksi saudara. Pelayanan semua lagi baik, tiba-tiba ada aja satu yang, ini orang ngeselin banget sih. Ada saudara. Jangan pikir pendeta nggak ada masalahnya. Banyak saudara. Ada aja saudara masalahnya. Tapi kan jalan bersama Tuhan, amin. Semua hidup kita ada masalahnya, pasti. Tapi bisa nggak kita ingat kebaikan penting saudara. Makanya saat Anda meminta Tuhan campur tangan, Tuhan mengingatkan janji penyertaan bagi Anda. Kalau kita berani berkata, bila Tuhan tak besertaku, ku tak akan ya harus siap saudara. Berarti kan dengan kata lain saudara sedang menyanyikan, kalau Tuhan besertaku dalam lembah kelampun aku akan tetap berjalan gitu. Jadi kan bukan jalan yang menakutkan buat kita. Siapa yang ada bersama kita? Saya punya anak. Ingat anak saya waktu masih kecil. Saya coba untuk tidur pertama kali di kamar sendiri saudara. Bagaimana caranya saudara? Lampu mati, saya bilang tidur harus mati lampu. Kamu bisa benar-benar tidur, gak ada lampu cahaya gitu. Anak kecil takut saudara. Papa temenin dulu, saya temenin dulu saudara. Tidur di kasur, tidur di bawah. Tetap aja dia gelisah. Bilang sama dia, kasih. Percaya ada papa. Ini papa. Di sebelah kamu, meskipun gak diranjang di bawah saudara, tapi papa ada. Jadi kalau kamu kenapa-napa, papa akan siap siaga. Kali kita gitu sama Tuhan. Kita bilangnya ngakunya percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan tinggal bilang, kamu pasti bisa, kamu mampu lewat ini. Tapi harus bilang sama dia. Ya. Tidak pernah sedetik pun saya sampai bilang, tidak pernah pun papa ninggalin kamu. Dia tuh gak tahu saudara, mungkin anak sekarang generasinya tuh beda saudara ya. Jadi seringkali mimpi-mimpi yang enggak saudara. Dan pengaruh gadget dan sebagainya gitu. Kadang-kadang kalau tidur lagi tenang-tenang dia bisa gini. Ini anak cewek saudara. Nah saya kalau gitu kan panik saudara sebagai orang tua. Saya langsung bangunin. Kasih, kenapa? Dia ngeliat muka saya. Setengah jam. Saya bangunin lagi. Kasih kenapa? Saya usap-usap punggungnya. Udah tidur. Yang kamu ingat gak? Setiap kali kamu begitu, papa ada. Kadang-kadang kita lupa sama penyertaan.
Nah, bagaimana kita ingat kalau kita nggak bangun komunikasi? Perlu buat kita bangun komunikasi. Kedua, saudara, setelah kita bangun komunikasi, apa yang perlu kita lakukan, saudara? Nah ini, ketika bangun komunikasi, ayat 25 bilang gini, namun Hizkia tidak berterima kasih. Wah, ini kita banget, amin. Coba colek kanan kiri bilang, ini lu banget nih. Udah tolong tapi tidak berterima kasih. Ini bukan saya yang ngomong. Atas kebaikan yang ditujukan kepadanya karena ia menjadi, yang lagi ini lu banget. Enggak sekarang ini gue. Ia dan Yehuda serta Yerusalem pun ditimpa apa? Murka. Saudara, dalam komunikasi perlu yang namanya introspeksi. Amin. Jangan-jangan roller coaster dalam hidup kita terjadi karena kesalahan kita sendiri. Tuhan mau tolong kita, Tuhan mau bersama dengan kita. Tapi seringkali tinggi hati dan tidak tahu diri, tidak mau berterima kasihlah yang membuat kita masuk, jatuh dalam ke dalam. Makanya kita perlu, saudara, untuk belajar. Makanya yang kedua, setelah komunikasi apa yang perlu? Koreksi. Harus ada koreksi. Baca saudara ayat 26. Kemudian Hizkia sadar akan keangkuhan hatinya itu dan apa? Merendahkan diri bersama penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman. Saudara, kalau mau dibilang ya, kalau saudara baca baik-baik, kesannya tuh Tuhan tuh, tindakan Tuhan tergantung sama. Kalau kita baik, Tuhan baik. Kalau kita nggak baik, Tuhan murka. Bener nggak, saudara? Ya, saudara. Sebenarnya Tuhan menunjukkan murkanya bukan dalam rangka menghukum Hizkia dan orang Yerusalem. Tapi Tuhan dalam rangka mengingatkan Hizkia, kalau kamu lakukan hal yang gak benar, kamu akan mendapat celaka. Sebenarnya ketika kita kepada anak kita, suami kepada istri, kepada suami, orang tua kepada anak-anak kepada orang tua, mengingatkan itu bukan maksud untuk hakimi atau hukum, kan gitu. Gak pernah kan kita bilang sama anak kita, awas ya kalau kamu ngebantah papa tembak kamu. Saudara yang salah kalau begitu. Untuk pada istri, pokoknya kalau kamu tidak setia kepada aku bakar kamu. Serem banget, saudara. Banyakan nonton berita, saudara. Suami bakar istri, bakar suami, bakar-bakaran, saudara. Bukan daging lagi dibakar, daging orang pun dibakar, saudara. Nah yang kayak gini-gini kan gak ada, saudara. Tuhan bukan begitu. Kalau Tuhan bilang saya murka, itu berarti Tuhan ingin ingatkan kita. Karena ingat firman Tuhan ada yang berkata apa? Orang benar sekalipun jatuh, tidak tergeletak. Mana mungkin Tuhan yang berjanji begitu, Tuhan yang menggeletakkan orang percaya. Mungkin. Gak ada orang tua tuh yang benar, saudara, gak ada yang ingin mencelakakan anaknya. Benar gak? Apalagi Bapak kita di sorga. Nah, Tuhan bilang orang tua aja, Bapak di dunia aja tidak pernah beri batu kalau anaknya minta roti. Tuhan kasih kita batu, Tuhan hukum kita. Nah, saudara, Tuhan ingatkan kita supaya kita balik lagi. Koreksi adalah kesadaran plus pertobatan. Sadar, oh iya saya salah Tuhan, saya tinggi hati Tuhan. Saya terlalu sombong Tuhan, saya lupa Tuhan yang tolong. Saya minta ampun tuh. Setelah Hizkia koreksi apa yang terjadi? Wah, baca saudara. Saudara senang nih bacanya. 1, 2, 3. Hizkia memperoleh kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Wow. Ia membuat tempat-tempat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal, rempah-rempah, perisai-perisai dan segala macam barang yang indah-indah. Terus juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis ternak, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Kaya, saudara, tambah kaya, saudara, tambah sukses, saudara. Ayat 29, ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi. Karena apa? Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar jumlahnya. Bukan hanya buat diri sendiri,
Tapi ketika dia koreksi hidupnya, dia sadar, dia bertobat. Lihat ayat 30. Hizkialah yang membendung aliran mata air Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala upayanya. Artinya apa? Jadi berkat. Kalau saudara sadar, saudara bertobat kalau Tuhan koreksi, saudara bukan hanya berhasil buat diri sendiri dengar baik-baik, tapi saudara bisa jadi berkat buat orang. Mungkin selama ini kita belum jadi berkat buat orang lain. Kenapa? Karena kita terlalu tinggi hati, kita nggak mau dikoreksi. Ketika kita sadar, ketika kita bertobat, bukan hanya pemulihan terjadi buat hidup kita pribadi, kita bisa jadi berkat buat orang. Gampang saudara, jadi berkat tuh gampang. Kenapa? Karena Tuhan yang karuniakan sumbernya. Kalau saudara memberkati orang, memberi orang, saudara gak akan pernah kekurangan. Karena sumber berkat itu Tuhan sendiri yang akan terus supply saudara. Hanya kalau kita tahan-tahan berkat Tuhan, kita pelit, kita gak mau berbagi. Saudara, jadi penyakit. Buat saya, pokoknya Tuhan berkati buat saya, lupa. Ada roti yang bisa kita makan, tapi ada benih yang perlu dikubur. Sama seperti Hizkia. Roller coasternya lagi sukses, lagi berhasil, lagi jadi berkat, tapi baca ayat 31. Tetapi Allah apa? Ini lebih ngeri loh saudara. Yang pertama roller coasternya Hizkia sakit dan hampir mati. Tapi yang sekarang Allah yang meninggalkan. Saudara mulai mikir nih, jahat ya Pak? Belum selesai. Baca dulu ayat. Untuk apa? Mengujinya. Supaya segala isi hatinya diketahui. Kembali ke cerita saya tadi. Anak saya tidur sendiri, sehari 2 hari seminggu saya di sampingnya. Setelah seminggu saya tidak lagi tidur di sampingnya. Saya tinggalkan dia. Apakah saya tinggalkan dia? Saya nggak periksa dia? 2 jam sekali saya masuk kamarnya, saya cek suhu AC-nya. 2 jam sekali saya selimutin. Kalau dia udah buka selimutnya padahal AC dingin, saya tutup. Jadi saya meninggalkan anak saya untuk tidur sendiri bukan karena saya benci. Supaya saya mengujinya, supaya dia tahu bahwa dia punya kekuatan. Tuhan bukan benci sama Hizkia. Meninggalkan Ibraninya azab. Nah, mirip-mirip bahasa Arab ya saudara, karena satu rumpun. Bahasa Ibrani, bahasa Arab itu satu rumpun. Agama Semitik, agamanya Abraham. Sama makanya saudara, azab ya sama saudara. Artinya apa? Menarik kembali. Ada saat di mana Tuhan menarik kembali pengetahuannya, tiba-tiba kita kayak ngeblank saudara. Jadi gak tahu hidup saya bagaimana. Tuhan kok saya jadi gak tahu masa depan saya. Terkesan Tuhan tarik kembali, ada azab. Jadi azab itu bukan berarti azab kuburan yang meledak, bukan itu saudara. Itu film-film Indosiar saudara. Ya ibu-ibu jangan nonton begituan lah, udahlah. Tiba-tiba jenazah terbang, gak ada saudara. Itu film-film Indosiar saudara. Azab itu gak selalu buruk saudara. Ada Tuhan izinkan azab menarik kembali supaya apa? Tuhan ingin uji kita. Yang namanya naik kelas itu perlu ujian, amin. Saudara gak pernah naik kelas tanpa ujian. Supaya apa diuji? Yang ketiga, supaya timbul yang namanya. Baca saudara ayatnya. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang apa? Saya mau tanya, bukankah dicatat di dalam Alkitab, Hizkia pernah tinggi hati? Hizkia pernah lupa Tuhan? Pernah enggak? Tapi kenapa yang dicatat sama Alkitab adalah perbuatan-perbuatan yang setia? Ini kebenaran saudara, terbaik. Tidak pernah catat kesalahan dan dosa. Pak, masa sih? Serius?
Kalau saudara sudah menyerahkan hidup sama Tuhan, maka yang Tuhan lihat adalah perbuatan-perbuatan yang setia. Itulah kasih karunia. Makanya tidak ada orang bisa selamat dengan perbuatan baik. Selamat hanya karena kasih karunia Tuhan. Sekali kita bilang, Yesus engkau adalah Tuhan juru selamat dalam hidupku, maka saat itu yang Tuhan lihat dari hidup kita adalah bukan dosa dan pelanggaran kita. Katakan apa? Dosa kita sudah dibuang jauh ke dalam tubir laut. Jauh langit dari bumi, dia lupa akan dosa kita. Kita suka ingat. Ingat gak tahun 1950? Dari 1950 lu pernah tipu gua Dia lahirnya tahun 1984. Kok dia bisa ingat dosa 1950? Karena orang begitu. Jangan tolong dia, kenapa? Dia gak tahu diri. Tahun 2024, bulan Februari, tanggal 14, waktu Valentine, dia gak ucapin Valentine sama saya. Terus orangnya bilang, ya kamu cowok sama cowok Valentine. Oh iya salah. Kan akhirnya malu sendiri saudara. Dinamika Gak mau jurus-jurus ke politik, tapi politik kita aja lagi kayak gini kan. Dia gak bisa move on katanya. Ya saudara ya. Ngerti ya Pak ya? Ada yang gak bisa move on katanya. Orang udah kemana dia masih di situ. Iya saudara. Tuhan mau melihat kehidupan kita. Saya mau tutup saudara, silakan para pemain musik boleh maju. Setia itu dari kata apa? Keset. Keset, saudara tahu keset ya? Ya pakailah bahasa Indonesia keset. Saudara di keset itu ada tulisan apa? Nah itu setia. Keset ada tulisan welcome. Orang yang setia meskipun diinjak-injak tetap. Betul, jangan ketawa saudara, betul. Kalau saudara orang yang setia sama Tuhan, meskipun kayaknya hidup saudara diinjak-injak, saudara akan tetap welcome sama Tuhan. Amin. Kesetiaan hanya dapat diwujudkan apabila ada kasih. Kasih, jangan dibalik. Tidak pernah ada kesetiaan tanpa kasih. Dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kalau saudara mau setia, saudara perlu terima kasih yang besar itu. Tuhan yang memampukan kita. Amin. Menikmati roller coaster kehidupan yang pertama, komunikasi. Bangun komunikasi sama Tuhan. Yang kedua, koreksi. Kalau ada kesalahan, ada dosa, koreksi. Minta Tuhan, sadarkan saya dan mau bertobat. Setelah itu saudara apa? Tuhan ingin ujian kita. Amin. Kita angkat satu pujian untuk meresponi firman Tuhan. Kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, lalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Menjaga hidup. Mari kita berdiri sama-sama. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Sekali lagi katakan bersamamu. Saya minta Ibu Gembala boleh berdoa buat